tapi itu semua terpulang kepada kepemimpinan, moralitas, leadership. Itu adalah kunci bagaimana optimalisasi pelayanan administrasi ini bisa berjalan. Tanpa itu tidak mungkin optimalisasi pelayanan administrasi ini berjalan dengan efektif kalau pemimpinnya, kalau kepala daerahnya tidak punya good governance, leadership, dan moralitas. Terima kasih. Karena kita butuh pendidikan. Berikan masukan pendidikan yang jelas, karena kita tuntut anak-anak kita ke depan mempunyai budi pekerti. Dalam hal ini tentunya kami tetap ingin, karena memang hari ini kami mengapresiasi peringkat 5 di Indonesia. Kami akan coba terus cita-cita kita minimal 3 besar di Indonesia. Kalau hal ini hal yang baik, kami akuin baik Pak Edi, dan ini perlu kita sampaikan karena ini debat untuk diketahui masyarakat mana yang perlu kami perbaiki, dan ini akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Selama Pak Edi jadi gubernur, ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Gimana mau belajar mengajar kalau tak ada listriknya? Gimana mau menyampaikan tentang digitalisasi kalau tak ada akses internetnya? Guru penting, kita tingkatkan kualitasnya melalui guru. Saya nggak tahu nih, Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edi sendiri saya lihat. Baik, tema pelayanan kesehatan. Bisa didengar? Baik, Standard World Health Organization atau WHO tentang rasio dokter menyarankan minimal 1 dokter per 1.000 penduduk. Sementara di Sumatera Utara pada tahun 2023 rasio dokter berbanding penduduk hanya mencapai 0,69 per 1.000 penduduk dan masih minim keberadaan dokter spesialis di daerah-daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mengatasi persoalan tersebut? Waktu Anda 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kita tahu pasti dokter umum kita saat ini 5.874. Dokter spesialis kita adalah 619. Untuk memenuhi kebutuhan yang penduduk kita kurang lebih adalah 16 juta. Pastinya kita akan meneruskan pendidikan yang paling utama. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia, talenta anak-anak muda, tapi pastinya anak-anak muda yang berkualitas. Menjadikan tenaga kesehatan untuk mencukupi kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang kita sama-sama merasakan hal ini. Ini yang perlu saya sampaikan, dan kita harus bekerja sama. Baik dunia pendidikan, pemimpin yang ada di Sumatera Utara ini bekerja sama dengan bupati dan wali kota, menyiapkan tenaga yang handal untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita punya data bertambah setiap tahunnya, tapi pertumbuhan penduduk juga belum kita perhitungkan dengan benar. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Waktu yang ada bisa kita debatkan di sini. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu, 5 detik lagi. Kita akan menunggu waktu habis. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Kita mohon tetap tenang, Bapak Ibu. Kita mohon tetap dalam keadaan kondusif.
Baik Bapak, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menanggapi, dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengar pandangan dari Pak Edi Ramayadi tentang kekurangan dokter yang ada di Sumatera Utara. Mohon izin Pak Edi, saya kasih info sedikit biar agak lebih valid. Sumatera Utara itu kurang lebih kebutuhan dokter umumnya kurang lebih ada 1.000 dokter yang kekurangan saat ini. Untuk spesialis saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Kebutuhan dokter untuk spesialis kurang lebih itu ada 400 di Sumatera Utara. Kalau kami nanti diberi kepercayaan, kami akan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. Kita minta dokter-dokter PPDS kita mau kirim ke daerah-daerah. Hari ini di Kepulauan Nias masih ada hanya 1 dokter spesialis di Kepulauan Nias. Oleh karena itu kita akan beri insentif kepada dokter-dokter PPDS. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana. Oleh karena itu kita akan panggil seluruh anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini. Dan selanjutnya kepada calon Gubernur nomor urut 2 untuk kembali menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi yang disampaikan perbandingan jumlah dokter dengan populasi rakyat Sumatera Utara. 1.000 rakyat Sumatera Utara seyogianya 1 dokter spesialis. Kalau itu yang terjadi, kita memang begitu kurang banyak. Kita hanya punya 4.314 dokter spesialis. Dibandingkan dengan penduduk yang kurang lebih 16 juta. Tetapi ada dokter umum kita 5.874 dokter. Yang menjadi persoalan adalah kita harus kejar jumlah kebutuhan dokter kita. Tetapi untuk menyiapkan sampai ke pedalaman-pedalaman, kita siapkan dokter-dokter terbang untuk melayani rakyat kita. Yang kedua, kita menyiapkan kendaraan bus, kita jadikan mobile untuk membantu rakyat kita. Itu yang menjadi jawaban kita, bukan berbicara berapa jumlah dan berapa yang bisa dilakukan. Kesiapan Sumatera Utara ini harus kita kerjakan kolaborasi semua dari tenaga pendidik dengan pengusaha dan seluruh rakyat dan menyiapkan beasiswa dalam rangka mengejar kekurangan para dokter-dokter kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup waktu habis. Kita mohon tetap tenang. Terima kasih. Mohon tetap tenang. Kita ke paslon nomor urut 1. Silakan Bapak untuk mengambil bola yang berisikan huruf sebelah sini Bapak. Kami silakan. Sebelah mohon sini, izin. Di sebelah sini Sebelah sini, Bapak. Baik. Yang berisikan pelayanan masyarakat. Kita mohon tetap tenang Bapak Ibu. Diperlihatkan Pak. Diperlihatkan saja. B1. Masih dengan subtema pelayanan publik. Kita akan ambil pertanyaan dengan nomor B1. Masih tersegel Bapak Ibu. Kami mohon tetap tenang. Kami mohon seluruh pasangan calon untuk bisa mendengarkan dengan baik karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan. Tema pelayanan pendidikan.
Dalam pelaksanaan pendidikan karakter kontekstual, sangat diperlukan satu mata pelajaran muatan lokal, di mana muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Pertanyaan, bagaimana langkah strategis Anda untuk memformulasikan antara penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah melalui potensi kearifan lokal? Waktu Anda Bapak 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Muatan lokal memang penting agar budaya kita bisa terus terjaga mulai dari anak-anak kita yang masih di sekolah. Oleh karena itu kami ingin ke depannya untuk muatan lokal yang ada di Sumatera Utara ini agar bisa kegiatan belajar mengajar muatan lokal juga bisa mengembangkan daerahnya. Kami akan mengusung tema muatan lokal yang ada di Sumatera Utara nantinya adalah muatan lokal Marsipature Hutanabe. Muatan lokal yang ada, yang diberikan pendidikan kepada anak-anak kita bukan hanya dikenalkan kepada mereka sebagai anak-anak didik, tapi mereka juga bisa mengenalkan dengan dunia, mengenalkan dengan masyarakat, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara. Caranya muatan lokal harus didampingi dengan kegiatan-kegiatan, dengan pelajaran-pelajaran yang berimplikasi dengan dunia digital. Jadi mereka nanti bisa menceritakan kebudayaannya dengan film, dengan musik, dengan festival. Ini harus dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 40 detik lagi. Baik, terima kasih. Untuk pendidikan karakter, tentu kita akan kolaborasikan kurikulum yang berbasis dengan karakter. Kemudian kita akan melaksanakan festival festival budaya yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Sehingga pendidikan karakter ini betul-betul dapat menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah. Kemudian digitalisasi budaya. Ini penting karena pelaksanaannya akan terus berjalan lancar. Demikian. Terima kasih. Mohon tenang. Untuk selanjutnya, untuk cagup nomor urut 2, untuk menanggapi jawaban dari nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Bobi dan Pak Surya. Yang namanya pelajaran ekstrakurikuler itu untuk memotivasi anak. Terkan di dalam budi supaya mendukung ke depan anak-anak kita ke depan punya masa, punya etika, punya integritas di samping intelektualitas. Bukan itu yang disampaikan sehingga debat-debat ini bisa membuahkan hasil. Tuntutan-tuntutan ke depan. Dari tadi saya tak bisa mendengar berbicara tentang program dan khususnya saya memperhatikan sekali karena kita butuh pendidikan. Berikan masukan pendidikan yang jelas karena kita tuntut anak-anak kita ke depan mempunyai budi pekerti. Terima kasih. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya sampaikan ini. Selamat malam. Waktu habis. Terima kasih. Kita menuju ke pasangan calon nomor urut 1. Kembali Bapak kami silakan untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Edi. Tapi mohon maaf sekali Pak Edi, mohon maaf. Yang ditanya tadi itu tentang muatan lokal Pak. Ekstrakurikuler beda lagi Pak.
ekstrakurikuler sama muatan lokal itu beda. Setahu saya, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana, dan pertanyaan yang tadi seingat saya bagaimana kebudayaan kita bisa dijaga. Kita ini multi etnis di Sumatera Utara, banyak suku, ini harus kita jaga. Belum tentu pelajaran muatan lokal yang ada di Tanah Karo sama kayak ada yang di Mandeling. Jadi harus melihat, mengenal, mengetahui kebudayaannya masing-masing. Kebudayaannya selain dikenal juga harus bisa mengenalkan. Jadi ini juga bisa menjadi potensi ekonomi ke depannya. Dipelajari dan ada manfaatnya setelah dipelajari untuk perekonomian di daerah itu sendiri. Ini yang harus dilakukan. Harus dilakukan yang bisa mengangkat, yang bisa membuat kebudayaan kita ini selain terkenal juga memiliki nilai ekonomi di mata masyarakatnya sendiri. Terima kasih, mungkin itu Pak. Masih ada waktu Bapak, 9 detik lagi. Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Baik, kita akan tunggu waktu habis. Kita akan menuju ke pasangan calon nomor urut 2. Kepada calon gubernur, kami persilakan untuk menuju ke fishbowl sebelah kanan, masih dengan subtema pelayanan publik. Kami silakan untuk mengambil nomor bola. Persilakan, perlihatkan Pak. B2. B2. Silakan kembali ke podium Pak. Kepada seluruh pasangan calon, kami mohon untuk mendengarkan dengan baik karena saya tidak akan mengulangi. Tema pelayanan pendidikan. Berdasarkan data BPS tahun 2023, angka partisipasi murni atau APM SD di Sumatera Utara mencapai 97,95%, SMP 82,09%, sementara APM pada SMA hanya 68,67%. Pertanyaan, bagaimana langkah Anda meningkatkan angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah atas di Sumatera Utara? Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih. APM saya Gubernur Sumatera Utara melengkapi 24 SMK dan SMA yang saya bangun. Saya bukan wacana, tapi kebutuhan kita sampai 96 dalam rangka melengkapi setiap setingkat SMA, sekolah menengah atas di seluruh kabupaten, di seluruh 33 kabupaten dan kota. Tapi bertahap, bertingkat, dan berlanjut untuk kita lakukan prioritas dengan memprioritaskan APBD kita minimal 20%. Dari 20% itu memang kita kemarin terhenti karena dilakukan refocusing untuk terjadinya darurat COVID-19. Sehingga saya hanya mampu menyiapkan 24 SMA, SMK. Itu satu APM yang harus kita siapkan. Yang kedua, menyiapkan kurikulum-kurikulum. Menyiapkan kegiatan-kegiatan tuntutan pendidikan yang kita pastikan untuk memberikan tenaga didik dan pendidik sehingga bisa berjalan pembelajaran kepada anak-anak kita. Saudara-saudara saya, APM ini sangat penting, tetapi yang pastinya dimulai tahun 2022 sudah meningkat 0,68%, walaupun hanya kecil. Terima kasih. Terima kasih, waktu sudah habis Bapak. Berikutnya silakan, kami persilakan kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi
Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Kami kemarin keliling ke kabupaten kota di Sumatera Utara dalam masa kampanye. Kalau boleh ngasih info Pak Edi, untuk masalah APM ini yang SMA dibandingkan SMP dan SD yang paling rendah, kalau boleh ngasih informasi ada 2 persoalan yang kami dapatkan di lapangan. Yang pertama karena masalah ekonomi, karena masih ada tadi kutipan-kutipan bayaran-bayaran untuk anak-anak SMA dan SMK di Sumatera Utara. Yang kedua, ini masalah ada di beberapa kabupaten kita yang memang anak-anaknya setelah selesai SMP memang kebiasaannya atau kebudayaannya ini langsung lanjut kerja. Saya ingin tanya Pak, yang persoalan yang kedua saja, kalau kira-kira nanti anak-anak kita ini masalah kebudayaannya, kebiasaannya habis lulus SMP itu langsung kerja, tidak lanjut SMA karena kebudayaannya. Gimana kira-kira konkretnya Pak? Dan juga masih ada hal-hal seperti ini di beberapa kabupaten kita. Kira-kira konkretnya gimana Pak dari Bapak dan Pak Hasan nanti kira-kiranya? Masih ada waktu Bapak, 20 detik lagi. Sudah cukup? Terima kasih. Kita ke calon gubernur nomor urut 2. Kami silakan untuk kembali menanggapi. Waktu Bapak 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Yang ditanyakan angka partisipasi. Jadi angka partisipasi ini bukan kutipan, pelanggaran. Kalau memang tahu itu ada kutipan-kutipan seperti itu, kenapa tak dilaporkan? Kenapa kepala dinas yang melakukan hal itu malah menjadi dinaikkan? Bukan itu persoalannya. Ini APM ini angka partisipasi, koreksi yang harus kita terus kita bina. Karena itu merupakan bukan IPM, indeks, bukan. Ini partisipasi. Memang harga mempengaruhi, nilai mempengaruhi, ekonomi mempengaruhi. Tapi yang perlu dicatat, kehadiran seorang gubernur untuk menanggapi dan menyiapkan fasilitas-fasilitas sehingga motivasi orang-orang tua bisa menjadikan partisipasi kita semua dalam mendidik anak-anak kita. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Waktu sudah waktu habis. habis. Terima kasih. Nah selanjutnya kita persilakan kepada paslon nomor urut 1. Mohon tenang. Kepada calon gubernur untuk menuju ke fishball. Di sebelah kanan Bapak, Sebelah mohon izin. kanan masih Pak. Ya. Masih di sebelah kanan dengan subtema Sebelah kanan. pelayanan publik. Silakan tunjukkan ke hadirin. Kita mohon untuk ditunjukkan nomor yang telah didapatkan. Kode C1. C1. Terima kasih. Kita mohon tetap tenang, harap tetap kondusif. Bapak Ibu, Bisa diperlihatkan soal masih delay guys. Mohon tenang. Baik, bisa mulai. Tema, optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi. Pertanyaannya, salah satu layanan publik birokrasi pemerintah adalah keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara mendapatkan informasi guna pengembangan aktualisasi diri maupun kebutuhan sosial. Pasal 28F Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang RI nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.
juga sekaligus wujud reformasi birokrasi. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak mendorong terciptanya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan di Sumut? Waktu Anda 2 menit dihitung mulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi Ramayadi. Kali ini izinkan saya, Pak Edi, mengapresiasi kinerja Anda selama jadi Gubernur Sumatera Utara. Karena sepengetahuan saya, keterbukaan informasi Sumatera Utara itu masuk 5 besar Pak di Indonesia tentang keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya mengapresiasi kinerja Bapak untuk bagian ini saja. Tapi Pak Edi juga pernah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada saya dan kepada Pak Surya di kantor gubernur karena tentang keterbukaan informasi untuk Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Izin, dalam hal ini tentunya kami tetap ingin, karena memang hari ini kami mengapresiasi peringkat 5 di Indonesia, kami akan coba terus cita-cita kita minimal 3 besar di Indonesia. Kalau hal ini, hal yang baik kami akuin baik Pak Edi, dan ini perlu kita sampaikan karena ini debat untuk diketahui masyarakat, mana yang perlu kami perbaiki, ini akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ini, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Kita menuju ke calon gubernur nomor urut 2. Kami silakan untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dihitung saat Anda berbicara. Baik, saya kira Mas Bobi sudah berkata jujur. Keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara betul peringkat ke-5 se-Indonesia. Tapi kami berjanji, jika kami nanti terpilih menjadi gubernur, kami akan menjadi yang terdepan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Karena itu kami berjanji pada malam hari ini. Selanjutnya optimalisasi pelayanan administrasi ini yang paling utama adalah peningkatan kualitas SDM aparatur kita, peningkatan kompetensi ASN berbasis digital, tapi itu semua terpulang kepada kepemimpinan, moralitas, leadership. Itu adalah kunci bagaimana optimalisasi pelayanan administrasi ini bisa berjalan. Tanpa itu tidak mungkin optimalisasi pelayanan administrasi ini berjalan dengan efektif kalau pemimpinnya, kalau kepala daerahnya tidak punya good governance, leadership, dan moralitas. Terima kasih. Masih ada waktu, 17 detik lagi. Sudah cukup waktu, Bapak? Masih ada waktu? Terima Sudah kasih. cukup. Baik, selanjutnya kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu. Kami ulangi, kami silakan calon nomor urut 1 Nomor untuk urut menanggapi 1. kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Hasan, tadi makanya saya sampaikan selain Provinsi Sumatera Utara peringkat 5 di Indonesia, tapi mungkin Pak Hasan waktu itu memang belum bersama Pak Edi, jadi nggak ikut menyerahkan penghargaan kepada kami berdua, karena kami masuk kabupaten kota yang juga mendapatkan penghargaan. Itu Pak Hasan. Lanjutkan Pak Surya. Terima kasih. Perlu kami tambahkan bahwa memang benar keterbukaan informasi itu tergantung kepada pimpinannya. Seandainya nanti kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, wartawan-wartawan, media cetak, media elektronik, silakan mempertanyakan apa yang menjadi keinginan. Kami akan layani semua itu. Karena ini keterbukaan. Kami tidak akan pernah nolak. Wartawan punya hak bertanya, kami punya hak menjawab. Ini insya Allah mudah-mudahan kalau kami terpilih. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak, sudah cukup. Terima kasih. Kami mohon tetap tenang. Kita mohon tetap tenang. Kita mohon tetap tenang Bapak Tenang, Ibu. mohon kondusif. Kami mohon untuk seluruh pasangan calon mendengarkan pertanyaan dengan baik karena akan ditanggapi.
Tema problem sosial dan pemerlu pelayanan Kesos. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNNRI mengungkapkan Sumatera Utara masih menjadi ranking pertama di Indonesia soal penyalahgunaan narkoba. Adapun narkoba ini masuk melalui jalur laut, yakni di pantai timur Sumut. Deputi Pencegahan BNNRI menerangkan dari 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, setidaknya 1 juta diantaranya dari Sumut dengan jenjang usia antara 10 sampai 59 tahun. Terdapat 2 cara untuk melawan narkoba, yaitu melalui pencegahan dan pemberantasan. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa langkah strategis dan konkret yang akan Bapak lakukan selama 5 tahun ke depan untuk menanggulangi bahaya narkoba di Sumatera Utara, khususnya dalam konteks pemberantasan dan pencegahan? Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang narkoba ini adalah musuh kita bersama-sama. Narkoba adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, yang paling harus kita perhatikan adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Strategi kami seandainya kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, tentu kami akan melaksanakan koordinasi antar lembaga. Entah itu BNN, Kepolisian dan TNI Polri. Inilah yang akan coba kami laksanakan untuk pemberantasan. Kemudian kerjasama BNN, polisi untuk instansi terkait, yaitu untuk mencegah masuknya narkoba. Tentu kita akan lihat kalau kita berada di pantai timur, tentu kita akan minta dan bekerjasama dengan pihak dan Lanal untuk mengadakan patroli untuk mencegah masuknya narkoba. Selanjutnya bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten kota, semacam insentif bila ada kabupaten kota yang bisa menurunkan dan mencegah beredarnya narkotika ini. Kemudian kami terus juga akan melaksanakan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai ke dunia pendidikan. Dan kami akan terus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh etnis, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahwa narkoba ini adalah menghancurkan masa depan para generasi bangsa. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Demikian. Masih ada waktu 20 detik lagi. Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? Kemudian Silakan Pak. ya, oh cukup. Sudah cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur beserta gubernur untuk ke podium Pak. Selanjutnya, mohon tenang sebentar, tenang. Silakan untuk calon wakil gubernur untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik, kami persilakan pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pak Surya, saya yakin kalau apa yang Bapak sampaikan itu terjadi dan bisa dilakukan di masyarakat, pasti narkoba itu telah selesai, Pak. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen kepala daerah untuk dapat menuntaskan permasalahan peredaran narkoba ini di masyarakat kita? Pertanyaannya komitmen, kemauan, leadership dari pemimpin, mau nggak dia mengawasi, mengedukasi masyarakat kita, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan aparat kita, dengan kepolisian, dengan BNN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat kita. Pemimpin, kepala daerah harus menjadi teladan sekali lagi dan harus punya moralitas, integritas yang kuat. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 38 detik lagi atau sudah cukup? 30 detik Pak. 30 Terima detik. kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 kami silakan untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Bapak Hasan Basri Sagala yang terhormat, ini adalah merupakan komitmen kami. Narkoba ini memang musuh kita bersama, tapi kepala daerah harus punya komitmen. Inilah komitmen kami. Kami akan melibatkan antar lembaga, kepolisian, BNN, TNI Polri untuk saling bekerja sama. Dan tidak bisa kepala daerah. Karena kepala daerah ini komandannya Forkopimda. Tentu kita akan mengajak
TNI, Polri, pimpinan, ketua-ketua dari Forkopimda itu adalah kepala daerah. Kita harus mengadakan pendekatan. Jadi ini Pak, bukan tidak ada komitmen, kepala daerah komitmen, ada. Demikian, Asahan menganggarkan untuk pemberantasan ini, menganggarkan Pak, menganggarkan untuk BNN, ya, demikian. Masih ada waktu, silakan untuk ditambahi. Silakan Pak. Pak Hasan yang Bapak bilang tadi dengan komitmen kepala daerah, saya nggak tahu nih Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edi sendiri saya lihat. Harusnya kalau komitmen Gubernur Sumatera Utara itu baik, berarti Sumut nggak peringkat 1 Pak di Indonesia tentang narkoba. Tapi harus kita lihat selain komitmen, kita harus paham juga persoalan. Kami komitmen juga Pak, kita tahu bandar-bandar yang ada di Sumatera Utara ini banyak di lapas. Kita pengen bandar-bandar yang di lapas ini yang selama ini dibiarkan, kita keluarkan dari Sumatera Waktu Utara. habis, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kembali kita persilakan kepada pasangan nomor urut 2. Calon Wakil Untuk Gubernur menuju ke kami fishball, silakan Pak. untuk mengambil nomor bola yang ada di sebelah sana. Silakan Pak mengambil ke fishball. Tanggapan sudah selesai. Silakan menuju ke fishball, ambil Pak. Iya, silakan Pak. Ya, Kita mohon tetap tenang, Bapak Ibu. Kita mohon tetap dalam keadaan kondusif. dibuka dan diperlihatkan Pak. Kita mohon tetap Mohon tenang. tenang. F2. F2. Silakan Baik. kepada calon wakil gubernur kembali Silakan ke kembali, tempat. Pak. Baik, dengan tema dampak digitalisasi. Teknologi digital menjadi kebutuhan masyarakat dimanapun berada. Semula pelayanan berbentuk analog, kemudian berubah menjadi digital. Manfaatnya meningkatkan standar hidup secara efektif yang berimplikasi kepada seluruh layanan masyarakat termasuk sektor UMKM. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis Anda melalui teknologi digital tersebut memberi dampak positif pada aspek penguatan ekonomi UMKM di Sumatera Utara? Waktu Anda 2 menit. Dihitung saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Dampak digital dalam masyarakat kita. Saya kira ini sudah menjadi kenyataan dan saya kira masyarakat kita tidak bisa lari dari persoalan dan juga keterbukaan digitalisasi yang ada di Sumatera Utara. Karena itu menurut kami pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital adalah salah satu yang sangat vital untuk kita kembangkan pada periode kedua. Insya Allah kami nanti dipilih dan terpilih menjadi masyarakat, menjadi gubernur Sumatera Utara. Yang kedua tentu pemanfaatan digitalisasi ini juga kami akan memperluas pembentukan BLK maksud kami berbasis digital. Karena bagaimanapun Gen Z kita, masyarakat milenial kita sangat gandrung dan sangat menyukai hal-hal yang berbau terkait dengan digital. Karena itu BLK yang berbasis digital ini akan kita kembang luaskan bagi masyarakat kita. Selanjutnya izin usaha gratis untuk UMKM juga dan juga akses permodalan akan kita kembangkan dalam rangka bagaimana dampak digitalisasi ini bisa dikembangkan sekaligus juga dampak digital ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi UMKM masyarakat kita yang tentunya tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Itu saya kira poinnya. Terima Masih kasih. ada waktu Bapak, 37 detik lagi. Cukup. Cukup, terima kasih. Selanjutnya Cawagup nomor urut 1. Silakan untuk menanggapi jawaban, waktu Anda 1 menit 30 detik, dihitung saat Anda berbicara. Dampak dari digitalisasi, Pak Hasan Basri, tentu yang kita harapkan bukan UMKM itu aja, tapi bagaimana dengan digitalisasi ini UMKM ini bisa berperan dan melaksanakan aktivitasnya. Sebagai contoh, dengan digitalisasi ini masyarakat kita untuk produksi makanan itu tidak harus
memakai gerai, tapi dengan di rumah aja itu bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ini. Ini dampak yang positif bagi digitalisasi. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Itu aja Pak. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? 40 detik, masih ada waktu. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi. Waktu Anda Ya. 1 menit 30 detik. Saya kira karena itu tadi saya mempertegas kembali bahwasanya UMKM kita ini selain mereka juga melakukan usaha untuk pengembangan usahanya, juga kita memberikan bagaimana pelayanan dan juga akses mereka kita berikan untuk memperluas, apakah dalam hal penyebarluasan produknya atau mempasarkannya. Sekaligus juga ini kita kembangkan dan bisa kita berikan dampak digitalisasi ini agar produk-produk UMKM ini bisa dirasakan, bisa ditingkatkan, bisa dibeli secara lebih luas bagi masyarakat kita. Karena bagaimanapun semua harus memuaranya adalah pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan masyarakat kita. Sekali lagi digital oke, tapi bagaimana ini semua berpengaruh kepada peningkatan masyarakat. Itu saya kira poinnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan. Masih di fishbowl yang sama di sebelah kiri Bapak? Mohon tetap tenang. Silakan untuk ditunjukkan Bapak. Boleh dibuka? D1. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang, mohon Kita mohon tenang, tetap kondusif, tenang. kondusif, mohon ditenang. Mohon tenang, para pendukung mohon tenang. Tetap tenang Bapak Ibu. Saya akan membacakan tema pengentasan kemiskinan. Saat ini berkembang apa yang disebut dengan gig ekonomi, yakni sekumpulan tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja secara penuh waktu. Fenomena ini bisa saja membantu mengurangi tingkat pengangguran. Pertanyaan, bagaimana program yang saudara tawarkan agar gig ekonomi ini bisa termanfaatkan dengan baik dan sekaligus bisa memberikan perlindungan yang cukup kepada gig economy worker atau pekerja paruh waktu yang ada di Sumatera Utara. Silakan Bapak, waktu untuk menjawab 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Gig ekonomi ini adalah merupakan pekerja paruh waktu. Jadi kita akan memberikan dan punya strategi untuk pengembangan platform digital lokal, yaitu mempertemukan pekerja gig dengan pelaku-pelaku seperti transportasi, kemudian layanan rumah tangga, kemudian desainer gratis. Kemudian selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan berbasis digitalisasi. Ini yang perlu nanti akan terus kita coba untuk masyarakat semua, terutama para generasi-generasi muda yang sekarang ini sudah tren dengan gig. Kemudian mengembangkan produkti sertifikasi pekerja gig. Karena yang kita tahu seperti Gojek, tukang becak dan lain-lain sebagainya, ini yang harus terus kita perhatikan. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Boleh ditambahkan? Silakan. Baik, terima kasih. Memang akibat gig ekonomi di Sumatera Utara, gig worker yang paling tinggi ini adalah di bidang transportasi. Oleh karena itu kita tidak ingin gig worker ini masuk dalam kategori pekerja rentan ke depannya. Kita harus bisa mengantisipasinya dengan tetap memberikan kepastian kepada gig worker bagaimana mereka bisa juga terlindungi ke depannya. Gig worker harus bisa terlindungi oleh BPJS ketenaga kerjaan agar dalam mereka menjalankan tugasnya sebagai gig worker, apabila mereka sakit, apabila mereka kurang jam untuk melakukan kerjaannya, ini mereka tidak kesulitan, tidak juga merasa mereka masuk dalam kategori nanti pekerja yang rentan. Oleh karena itu harus bisa kita pastikan mereka melalui BPJS ketenagakerjaan ke depannya. Terima kasih. Waktu sudah habis. Silakan untuk calon gubernur nomor urut 2.
menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Baik, terima kasih. Program kami adalah yang pertama, akan membangun, mengembangkan, meningkatkan sentra-sentra industri baru di Sumatera Utara. Bagaimana pekerja paruh waktu ini, mereka tidak hanya bisa mampu bekerja paruh waktu, tapi punya pekerjaan yang lebih tepat, punya pekerjaan yang lebih pasti di masyarakat kita. Yang kedua, akan memfasilitasi terbukanya akses terhadap permodalan. Karena bagaimanapun mereka ini butuh modal untuk berusaha. Peluang usaha itu ada, namun terkadang peluang dan modalnya yang perlu kita berikan. Karena itu kami akan memberikan akses, memfasilitasi bagaimana mereka mendapatkan modal. Selanjutnya juga, kami juga akan menguatkan sumber daya manusia melalui BLK kita. Kita akan latih mereka, saat ini mungkin mereka punya pekerjaan paruh waktu, dengan mereka masuk BLK, kita latih, kita didik, kita buat keterampilan-keterampilan yang akan nantinya mereka bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu atau sudah cukup? 20 Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu sebetulnya merupakan program yang akan kami laksanakan juga. Artinya Pak, kan tadi itu program kami. Itu yang program yang akan kami laksanakan. Namun demikian nggak apa-apa, ya. Tentu sebagaimana yang tadi kita sama-sama ketahui bahwa banyak pekerja-pekerja ini yang masih perlu harus mendapat perhatian kepada kita. Tadi kita katakan dia itu harus cuma jaminan. Supaya apa? Supaya kita semua ini dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh GIEK ini. Karena apa? Banyak anak-anak muda sekarang yang perlu wadah. Inilah yang harus kita kapi dalam pelaksanaan ini. Demikian. Masih ada waktu 40 detik lagi atau sudah cukup Bapak? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kembali kita persilakan kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan untuk Pak. mengambil nomor yang ada di fishbowl sebelah kiri Bapak. Silakan Pak, diambil Pak. Dibuka dan diperlihatkan. E2. E2, Silakan terima kembali, kasih. Pak. Kami mohon kembali ke tempat. Baik, kami minta untuk tenang sejenak dengan tema problem sosial dan pemerlu pelayanan Kesos. Baik, berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan PPATK yang mengungkap bahwa ada 3,29 juta masyarakat bermain judi online hanya pada tahun 2023. Sedangkan Kementerian Polhukam mengungkap bahwa nilai transaksi judi online tembus 100 triliun rupiah hanya pada kuartal 1 tahun 2024. Maraknya judi online ini tentu berdampak negatif bagi masyarakat, termasuk warga Sumatera Utara, selain narkoba yang masih masif peredarannya hingga ke desa-desa. Pertanyaannya, bagaimana konsep dan strategi yang akan Anda terapkan untuk mencegah masalah-masalah sosial tersebut? Waktu Anda 2 menit, kami persilakan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Judi online. Saya kira orang berjudi itu salah satu faktornya adalah permasalahan ekonomi. Karena itu kami akan meningkatkan penguatan ekonomi keluarga. Ini penting. Karena jika ekonomi masyarakat kita semakin meningkat, ekonomi masyarakat kita semakin baik, maka dia tidak akan terbuai lagi untuk ikut-ikutan judi online. Permasalahannya adalah bagaimana pemerintah membuka, menyebarluaskan, meningkatkan akses penguatan ekonomi bagi keluarganya, terutama bagi ibu-ibu. Ini penting. Karena itu program kami adalah
masyarakat Sumatera Utara terutama ibu-ibunya untuk mereka punya sumber daya, punya penambahan ekonomi keluarga terutama bagi ibu-ibu agar dia bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Ini saya kira yang lebih penting dan saya kira komitmen kami untuk itu. Masih ada waktu? Atau sudah cukup? Saya kira cukup. Terima kasih. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1. Silakan untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Judi online, Pak Hasan Basri, bahwa kalau meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekonomi, yang kena judi online ini bukan hanya orang yang tidak punya duit, Pak. Orang berduit pun udah kena judi online ini, Pak. Jadi sebetulnya salah satu untuk menanggulangi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bagaimana bahwa judi ini adalah merusak perekonomian, sendi-sendi perekonomian, terutama di rumah tangga. Oleh karena itu perlu kita melaksanakan kampanye jangan melaksanakan judi online. Dan sebaiknya kita minta PPATK sesuai dengan apa yang jadi pertanyaan tadi. PPATK ini kita minta untuk bisa membantu menginventaris judi online. ASN, pejabat-pejabat, karena transaksinya adalah melalui online, ini bisa terpantau oleh PPATK. Tentu akan kita minta PPATK ini kepada kita sehingga kita tahu, dan itulah upaya untuk bisa mencegah judi online. Demikian. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik lagi Bapak. Sudah cukup? Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak nomor 2 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, ekonomi keluarga penting. Karena dengan penguatan ekonomi ini, masyarakat kita akan lebih fokus untuk membina keluarganya, baik dalam hal akhlak dan juga pendidikan. Di balik itu juga, kami akan memberikan sosialisasi edukasi bagi masyarakat kita dengan melalui tokoh-tokoh agama, melalui tempat-tempat ibadah, untuk juga mereka ini paham dan juga bisa menjaga diri dan masyarakat kita, anak-anak muda kita, agar mereka ini bisa kuat dalam hal keagamaan dan juga punya integritas. Dan sekali lagi, edukasi kepada masyarakat kita perlu dalam hal mengembangkan dan juga menambah penguatan ekonomi keluarganya. Jadi mulai dari saat ini dan seterusnya kami akan punya komitmen untuk mengembangkan ekonomi keluarga, sekaligus juga edukasi dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat kita melalui tempat-tempat ibadah dan juga melalui tokoh-tokoh masyarakat kita. Ini saya kira yang harus kami perkuat ketika nanti kami terpilih. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Atau sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Kita akan lihat untuk subtema yang akan dipertanyakan. Pelayanan pendidikan. Baik, kami silakan kepada calon gubernur nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1 sesuai dengan subtema yaitu pelayanan pendidikan. Waktu Anda 2 menit, dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Gubernur Sumatera Utara punya kewenangan untuk mengatur tingkat pendidikan SMA ataupun SMK. Sementara untuk kabupaten kota, SD dan juga SMP. Karena itu kami minta bagaimana program utama yang akan dilaksanakan ketika Pak Bobi dan juga Pak Surya menjadi gubernur Sumatera Utara untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA dan SMK kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, terima kasih. Kita berikan waktu kepada pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Calon gubernur, lalu boleh ditambahi oleh calon wakil gubernur. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Tadi Pak Hasan menyampaikan memang SMA dan SMK ini di bawah kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Seperti di pembuka saya sampaikan tadi Pak. Persoalan SMA dan SMK ini masih persoalan-persoalan klasik
gimana mau meningkatkan mutu pendidikan kalau anak-anak kita, orang tuanya hari ini masih berat untuk menyekolahkan di SMA dan SMA karena masih ada kutipan-kutipan. Dan kutipannya ini beragam. Kami keliling kabupaten kota, ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang sampai 80.000 per anak, per bulan dikutip. Nah hal ini yang ingin kami sampaikan, kalau kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, kutipan-kutipan ini bukan kami minta laporkan, tapi akan kami hilangkan untuk ini. Oleh karena itu, fasilitas dari SMA itu sendiri, hari ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Nah ini saya balik lagi nih, Pak Hasan kayaknya selalu menyampaikan, Pak Hasan ini selalu menyampaikan komentar tentang Pak Edi. Selama Pak Edi jadi gubernur, ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Gimana mau belajar mengajar kalau tak ada listriknya? Gimana mau menyampaikan tentang digitalisasi kalau tak ada akses internetnya? Guru penting, kita tingkatkan kualitasnya melalui guru. Tapi selain guru, fasilitas ini akan menjadi salah satu poin yang akan kami perhatikan, akan kami menjadi salah satu yang akan kami utamakan. Kalau tadi disampaikan 20% ini memang mandatory spending dari pemerintah pusat. Jadi enggak pun Pak Edi Ramayadi sebagai gubernur 20% dana pendidikan di daerah itu sudah pasti karena itu mandatory spending dari pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kepada calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi. Yang ditanya itu pelayanan pendidikan. Bukan kutipan-kutipan. Jadi pelayanan pendidikan yang saat ini yang mengakibatkan lama sekolah Sumatera Utara itu masih 9,8 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, jadi kita rata-rata belum tamat SMA. Kenapa? Karena layanan pendidikan yang perlu kita benahi. Dari mulai SD ke SMP, kurikulum diatur, sehingga dia bisa mencapai dan bila perlu, dan kita sudah ada bos di situ. Itulah kehadiran pemimpin. Layanan pendidikan yang ditanyakan sehingga kita bisa mensupport layanan pendidikan dari mulai SD, SMP dan ke SMA. Rata-rata rakyat Sumatera Utara rata-rata bahwa kita masih 9,8 tahun. Itu mari ayo kita tingkatkan pelayanan pendidikan sehingga kita bisa mencapai sasaran yang kita harapkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih huruf pertanyaan yang ada di LED dan Cagup akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Boleh ditunjuk atau disentuh Bapak? Huruf A, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Langsung saja kami silakan kepada calon gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, dihitung saat Anda berbicara. Dengan tema, kita lihat. Sebentar, kita lihat dulu. Untuk A. Kesehatan. Ya. Kesehatan. Kesehatan. Silakan, Pak. Kesehatan. Baik, silakan Bapak. Mohon tenang. Pak Edi, saya ingin nanya Pak tentang pelayanan kesehatan. Tadi saya di awal juga menyampaikan bagaimana masyarakat kita ini butuh pelayanan. Pelayanan ini menurut saya salah satunya pelayanan yang diberikan pemerintah bisa menggratiskan. Bisa menggratiskan. Contoh bagaimana hari ini kami di Kota Medan sudah UHC Pak.
sudah UHC, Pak Edi. Kami hitung-hitung, Pak Edi, kami hitung-hitung dengan anggaran yang ada di provinsi, sebenarnya Provinsi Sumatera Utara ini bisa UHC, Pak. Bisa. Tapi kenapa di masa Bapak lebih milih untuk beli ex Medan Club yang harganya 400 miliar lebih. 400 miliar lebih, sedangkan masyarakat kita yang kurang mampu berobat pun belum bisa menggunakan KTP, belum bisa gratis. Alangkah lebih baiknya kami uang-uang seperti itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Kenapa Pak? Kenapa kok lebih milih beli itu daripada untuk menggratiskan kesehatan masyarakat? Terima kasih. Masih ada waktu Pak, 30 detik masih ada waktu. Sudah cukup, baik. Kepada paslon nomor urut 2, kami persilakan waktu Anda 22 menit. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh moderator. Kalau ada singkatan, dipanjangkan singkatannya dan diterjemahkan. UHC, Universal Health Care. Itu yang dibangga-banggakan, KTP, dengan KTP bisa berobat. Bukan itu persoalannya. Itu adalah penerapan nasional untuk mengatasi BPJS kita yang belum bisa menyelesaikan masalah. BPJS yang menggunakan APBN tidak menjadikan jawaban. P-nya untuk rakyat berobat. Berobat. Jangan bohongi rakyat. Bisa kita atasi. Dari mulai infrastruktur kesehatan. Jangan disunggung dengan Medan Club. Medan Club itu bonusnya Sumatera Utara. Medan Club Waktu habis, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 kita mohon tenang. Mohon kondusif, kita mohon tenang. kondusif. Ya, kita mohon Para Bapak pendukung. Ibu tetap dalam kondusif ya. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Pak Edi, pertanyaan saya simpel. Kok lebih milih beli Medan Club dibanding, oke Bapak bilang tadi UHC, walaupun C-nya tadi mohon maaf Pak, bukan care tapi coverage Pak C-nya. Dan yang saya tanya kenapa milih beli 400 miliar untuk beli aset hanya untuk nambah luasan kantor gubernur dibandingkan ngasih uangnya untuk agar tadi masyarakat bisa berobat. Udah gitu bisa tadi kantor gubernur. Kantor gubernur yang hari ini sudah luas, hari ini sudah besar, mungkin masyarakat Sumatera Utara belum tentu semuanya bisa masuk kantor gubernur. Diluasin lagi. Lebih milih meluaskan kantor gubernur dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan, menggratiskan kesehatan ataupun meningkatkan tadi puskesmas boleh, rumah sakit, obat tadi boleh Pak. Itu saja benar pertanyaan saya simpel, kenapa lebih milih
Medan Club 400 miliar dibandingkan masyarakatnya. Itu saja Pak sebenarnya. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih. Pada sesi ini kami akan memberikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk memberikan closing statement dalam waktu 2 menit. Silakan kepada kedua pasangan calon untuk menuju ke podium. Silakan Pak, maju. Langsung saja, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement dalam waktu 2 menit. Kami persilakan. Dihitung pada saat silakan Baik. Pak. Terima kasih. Yang pertama kita sadar dan kita tahu, permasalahan di Sumatera Utara ini masih banyak dan perlu membutuhkan penanganan yang cepat. Baik dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, pertanian, dan pariwisata. Karena itu kami punya komitmen, jika kami terpilih, ini akan kami lanjutkan dan akan kami tingkatkan dan kami tuntaskan permasalahan yang ada ini. Yang kedua, kami tentu menyampaikan terima kasih kepada dukungan masyarakat Sumatera Utara. Kami telah berkeliling ke seluruh masyarakat Sumatera Utara, dari Pulau Nias, Langkat, Labuhan Batu, Tabaksel, dan seterusnya. Kami rasakan begitu kuat dorongan kepada kami untuk memenangkan pertarungan yang akan datang. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam masa kampanye ini kami masih belum dapat menyentuh, menyapa, menerima aspirasi dari masyarakat yang ada. Karena itu setelah ini kami akan turun lagi, mendengarkan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat. Kami akan catat, kami akan dengarkan, dan kami akan membuat sebuah program nantinya ketika masalah ini bisa kami catat dan kami dengarkan dengan baik. Yang terakhir, kami tentu mohon doa. Kami mohon doa, mohon pertolongan masyarakat kita. Mohon bantuan dari seluruh masyarakat Sumatera Utara. Kami tidak punya kekuatan penguasa. Kami tidak punya kekuatan yang dapat kami andalkan. Kecuali masyarakat sendiri yang menjaga, mengawal demokrasi ini berjalan dengan jujur, dengan adil. Karena itu kami maju untuk Sumatera Utara dan juga untuk Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2 yang telah memberikan closing statement. Selanjutnya, kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai. Kita harus bisa mengingatkan gubernur kita. Gubernur itu dan mengingatkan Provinsi Sumatera Utara itu adalah bagian dari Republik Indonesia. Kita harus ingatkan bagaimana gubernur itu tidak bisa kerja sendiri. Gubernur itu perlu pemerintah pusat untuk mengayominya. Gubernur itu perlu kabupaten kota untuk kerja bersama-sama berdampingan dengan dirinya. Bukan nakut-nakuti kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah menyampaikan gagasan dan pemikiran. Gagasan kami ini bisa kami jalankan, bisa kami tularkan dan kami implementasikan. Kami berjanji dalam mengimplementasikannya kami akan menjadi gubernur dan wakil gubernur yang humanis. Kami akan menjadi gubernur dan wakil gubernur yang mengayomi pemerintah kabupaten kota dan masyarakatnya, dan kami akan menghargai dan menghormati serta patuh kepada pemerintah pusat, bukan melawan bahkan merendahkan pemerintah atasan. Ini yang perlu sebagai pemerintah provinsi yang ada di Sumatera Utara. Silakan Pak Surya. Baik, sekali lagi kami tekankan Sumatera Utara itu adalah bagian dari Indonesia. Menjalankan pemerintahan jangan emosional, jangan arogan, dan jangan suka marah-marah. Karena Pak Bobi ini bukan orang pemarah. Dan Pak Surya tidak pandai marah. Boleh mengakhiri bisa berpantun? Boleh saya berpantun? Boleh? Apa tanda buah mengkudu? Daunnya lebar, getahnya biru. Kalau mau Sumatera Waktu Utara habis. maju, Waktu habis Bapak. jangan ragu, pilih Waktunya nomor habis, 1. mohon tenang.
Terima kasih. Kita Terima berikan kasih. tepuk tangan yang Salam meriah. kolaborasi. Waktu habis, Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1.